Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF. Pada video kali ini kita akan membahas terkait Google Sheet. Kemudian ada hubungan dengan Jupyter, di mana kita bisa membuat coding melalui browser, tapi dalam laptop kita, bukan melalui internet, jadi localhost. Kemudian Jupyter sekarang sudah berubah menjadi Google Colab. Di video ini kita akan menghubungkan antara Google Sheet dan Google Colab. Waktunya untuk praktek. Google Colab sudah siap. Di sini ada beberapa code dan keterangan yang sudah kami buat. Jika teman-teman belum pernah menggunakan Google Colab, bisa melihat video kami terkait Google Colab atau pengantar Google Colab yang ada di channel IMF Learning. Jadi ketika mengkonekkan Google Sheet dengan Google Colab harus menggunakan Google G Spread. Kemudian Pandas untuk data frame-nya. Oke, kita akan instalasi. Setelah terinstall, maka akan muncul requirement seperti tampilan yang sebelumnya. Dan akan muncul centang di sini. Oke. Kemudian setelah terinstall, kita akan memanggil libraries yang sudah kita instalasi, yaitu JSpread dan Pandas. Untuk library pada Google Colab sudah terinstall pada Google Colab, sehingga kita bisa langsung memanggil. Dan kita juga bisa Ctrl Enter untuk mengeksekusi script atau code yang sudah kita gunakan atau kita tulis. Di sini kita akan mengimport Google Colab, kemudian drive-nya dan authentication-nya. Setelah itu Google Sheet dan authentication-nya, Google.out import default. Kemudian untuk spreadsheet-nya, JSpread as kita aliaskan GD, kemudian Pandasnya juga kita aliaskan PD. Kemudian kita mount drive yang ada pada Google Colab. Kemudian kita akan meminta akses seperti ini dan kita allow. Kemudian akan diminta hak akses authorization-nya. Jadi kita harus buka dengan mengeklik link yang ada, kemudian kita allow dan kita copy, oke, dan kita kembali ke sini. Oke, sudah terhubung di sini. Kemudian kita akan bisa membuka file Google Sheet seperti ini, kemudian kita akan membuka sheet-nya. Nah, sebelum itu kita akan menunjukkan Google Sheet yang ada pada Google Drive. Di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini ada 5 sheet yang bisa kita pergunakan. Dan kita bisa kembali lagi pada Google Colab, dan file Google Sheet itu adalah raw data stock transaction. Kemudian akan membaca sheet-nya yaitu stock. Dan GC akan membuka file Google Sheet tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel stock sheet. Dan ini pun dilakukan untuk semua sheet. Oke, seperti ini. Jadi 4 sheet berarti nanti ada 4 variabel yang akan menghubungkan sheet-sheet yang ada di dalam file Google Sheet raw data stock transaction. Kemudian setelah kita jalankan atau kita eksekusi, maka variabel ini akan terisi dengan value yang ada di dalam sheet. Setelah itu kita akan tahu isi dalam sheet dengan membuat variabel. Untuk mengambil semuanya kita bisa get all values. Kemudian kita bisa print langsung tanpa menggunakan fungsi print seperti di editor. Jadi di Google Colab ataupun Jupyter itu akan memudahkan kita langsung melihat isi dalam variabel. Variabel yang kita gunakan itu adalah, kalau misalnya kita ketik type di sini, maka kita akan tahu list atau array. Jadi di dalam list ini itu hanya ada value di dalam tabel. Kemudian di dalam tabel itu mempunyai tipe data string. Padahal di sini bisa dikategorikan integer. Tapi dengan list kita akan menggunakan tipe data string. Karena di dalam list itu terdiri dari
array, dan string. Selanjutnya, kita akan mengambil data berdasarkan kolom. Jadi kita bisa membaca Google Sheet seperti layaknya kita membaca sheet yang ada di dalam Google Sheet. Oke, kita bisa mengambil satu kolom mulai dari A1 hingga A10. Dan kita akan memperoleh seperti ini. Jadi berbentuk array lagi. Kalau misalnya kita ingin mengambil baris dengan kolom yang berbeda, jadi kita tinggal ketik A1, kemudian hingga B10. Berarti nanti akan ada dua kolom dan barisnya ada 10. Dan kita eksekusi lagi, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan membentuk tabel. Jadi pandas digunakan untuk membentuk data frame sehingga yang ditampilkan tidak berbentuk seperti array atau list, tapi berbentuk tabel. Kalau misalnya kita langsung memasukkannya ke dalam pd.dataframe seperti ini, kemudian kita display berguna untuk menampilkan layaknya print, tapi menyesuaikan bentuknya. Jika menggunakan data frame, maka akan muncul tabel seperti ini. Tapi jika tidak diberikan keterangan, maka akan menyesuaikan settingan awal atau default dari data frame seperti 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita juga bisa mengambil data teratas atau tabel teratas seperti ini. Jika itu merah, maka kita harus menjalankan yang di atas terlebih dahulu, kemudian jalankan yang di bawah. Oke, akan menunjukkan 4 atau 5 tabel awal. Jadi akan menampilkan 5 tabel terawal. Kemudian jika teman-teman ingin mengambil yang terakhir, maka bisa menggunakan tail. Jadi kalau misalnya di awal itu menggunakan head, kalau di akhir menggunakan tail. Setelah itu, teman-teman juga bisa melakukan statistik sederhana dengan describe untuk mengetahui jumlah data yang dimiliki, kemudian unique-nya berapa, kemudian top-nya berapa, yang paling atas, kemudian frekuensinya. Oke, selanjutnya juga kita bisa memperbaiki header tabel dengan cara melakukan ilog, kemudian mereset indeksnya, sehingga kita bisa membuang ID yang ada di atas atau indeks yang di atas. Maka kita bisa mengganti dengan header ID, name, amount, price, dan date. Setelah itu kita tampilkan seperti ini, maka yang tersisa adalah ID dan indeks yang di sebelah kiri dan value yang di dalam tabel. Kemudian teman-teman juga bisa mengambil kolom yang dibutuhkan, misalnya ID dan name. Jadi kita data stock get ID dan name. Array di sini itu berguna untuk meskupkan atau mengurungkan kolom yang kita ingin ambil. Kalau misalnya kita jalankan, Ctrl Enter, akan muncul seperti ini, berbentuk tabel. Atau kita juga bisa mengconvert dengan mengklik seperti ini. Jadi akan ketahuan di sini adalah indeksnya, indeks tabel. Kemudian, kalau misalnya kita close di sini, terus kita kembali ke bawah, oke, kita akan menuju ke bawah. Jika teman-teman ingin mengambil berdasarkan jumlah baris yang diinginkan, misalnya 0 hingga 10, maka akan muncul seperti ini. Atau ingin merubahnya menjadi 5, maka akan muncul seperti ini. Oke, kemudian kita akan mengambil values-nya dalam bentuk array. Dengan mengatur list-nya atau array-nya, kemudian kita akan mengambil values-nya. Oke, jadi values yang ada pada data frame tidak perlu kurung buka, kurung tutup, langsung saja seperti memanggil variabel. Oke, seperti itu cara mengkoneksikan Google Sheet dengan Google Colab. Oke, sampai ketemu lagi pada video yang lain lagi yang berhubungan dengan komputer dan aplikasi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.